Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat Arisalah yang semoga Allah rahmati dimanapun berada. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, pada hadis kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjalankan syariat atau perintah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh syariat kita. Hadis ini merupakan potongan dari hadis selengkapnya. Sebenarnya hadis ini adalah memiliki sebab. Adapun hadisnya secara lengkap, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Yaitu, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Ya, maka berhajilah, maka pergilah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada seorang yang berkata kepada beliau, datang seorang laki-laki berkata kepada beliau, bertanya kepada Rasulullah, Akullu amin ya Rasulullah, apakah haji tersebut setiap tahun ya Rasulullah? Laki-laki itu bertanya, apakah haji itu wajib setiap tahun kita kerjakan wahai Rasulullah? Kemudian beliau pun terdiam sampai orang itu tadi bertanya, mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasul diam. Kemudian yang ketiga, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah pun menjawab, ketika dia bertanya 3 kali, Rasulullah mengatakan, Lau qultu na'am lawajabat walamastata'tum. Tsumma qala. Kemudian Rasul menjawab ketika orang itu bertanya, Lau qultu na'am lawajabat walamastata'tum. Seandainya aku mengatakan iya, yaitu wajib setiap tahun, tentu akan menjadi wajib bagi kalian untuk berangkat haji setiap tahun. Dan sungguh seperti itu kalian tidak akan sanggup. Tsumma qala. Kemudian Rasul berkata lagi, Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan pada kalian semua. Ingatlah, sungguh binasanya orang-orang sebelum kalian. Mereka binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisihi perintah para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian.
Dan jika aku melarang kalian pada sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasannya dalam bertanya ya memiliki atau menjelaskan tentang adab bertanya. Jadi sampai di akhir Rasul mengatakan fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim al anbiya'ihim. Sungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu karena banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Ya, adapun yang dimaksud dengan mangkana qablakum, yaitu orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah ini bisa bermakna umum, yaitu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling mendekati yaitu tentunya Yahudi dan Nasrani, yang membuat mereka binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Dalam hadis ini juga ya Rasul SAW mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuh. Nah, di sini ijtanibuh yaitu tinggalkanlah apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Tinggalkan secara keseluruhan. Jadi di sini maknanya umum, ijtanibuh, jauhkanlah, tinggalkanlah secara keseluruhan. Bukan berarti boleh melakukan sebagiannya atau sedikit dari sesuatu yang dilarang, tidak. Begitu juga dalam hadis ini dikatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Di sini diberi syarat atau diikat dengan suatu syarat, jika ada sebuah perintah maka kerjakanlah semampu kalian. Karena Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Begitu juga ya, dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah bahwasannya bertanya itu ada yang tercela, ada juga yang terpuji. Bahkan ada yang wajib bagi kita untuk menanyakannya. Adapun yang dimasukkan dalam hadis ini adalah bertanya yang tercela. Adapun pertanyaan atau bertanya suatu yang wajib itu adalah misalkan ada seorang yang tidak mengetahui sebuah hukum atau kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, maka dia wajib untuk menanyakan hal tersebut. Misalkan tentang perkara wudu, bagaimana cara berwudu, apa hukum wudu, apa yang membatalkan wudu, dan sebagainya. Atau sholat, hukum-hukum sholat, apa yang membatalkan sholat, kemudian syarat-syarat sholat, syarat sahnya sholat, apa yang membatalkan sholat, puasa, dan sebagainya. Maka ini termasuk dari pertanyaan atau bertanya yang wajib. Wajib untuk ditanyakan oleh seorang yang tidak mengetahui, maka wajib dia menanyakannya. Dan ini merupakan hal yang terpuji. Karena kewajiban itu otomatis sesuatu yang terpuji. Tidaklah syariat mewajibkan kita kepada sesuatu kecuali hal tersebut memiliki hikmah. Karena juga dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan menanyakan tentang perkara-perkara agama itu juga termasuk dari menuntut ilmu. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya dan kewajiban-kewajibannya. Maka tidak boleh seorang itu hanya diam saja ketika dia tidak tahu tentang hukum-hukum sebuah syariat, kemudian dia diam saja. Karena Allah juga mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui, kepada alim ulama jika kalian tidak tahu. Kemudian yang kedua yaitu bertanya tentang untuk mendalami ilmu agama. Ya, misalkan dia ingin memperdalam lagi ilmu agamanya atau wawasan Islamnya, wawasan agamanya, maka di sini boleh ya. Bahkan ini pertanyaan yang terpuji. Pertanyaan yang terpuji yang termasuk tidak tercela. Karena Allah juga mengatakan bahwasannya kita diperintahkan untuk tafaqquh, yaitu mendalami ilmu agama. Dikatakan dalam Al-Quran,
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, seandainya ada salah seorang dari mereka, sebagian dari mereka itu liyatafaqahu fid din, mereka mendalami agama, waliyunziru qaumahum, untuk mengingatkan kaum-kaum mereka, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ketika mereka kembali kepada mereka supaya mereka berhati-hati. Ayat ini menceritakan tentang kaum muslimin yang ingin pergi ke medan perang. Ya, jadi dianjurkan oleh disebutkan di sini, jangan semua pergi ke medan perang. Harus ada sebagian yang mendalami ilmu agama sebagai pengingat mereka nanti ketika mereka kembali dari medan perang. Begitu juga dalam hadis, ya, Rasul mengatakan, ala falyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib. Sampaikanlah orang yang menyaksikan kepada orang yang gaib, yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahwasannya bertanya untuk memperdalam ilmu agama itu merupakan hal yang terpuji. Kemudian bertanya tentang sesuatu yang belum atau yang tidak diwajibkan oleh Allah kepadanya ataupun kepada orang lain. Nah, di sini soal atau bertanya yang masuk dalam hadis tadi. Karena bisa jadi dengan pertanyaannya ini menjadikan suatu kesulitan, ya, menjadi beban bagi kaum muslimin atau bagi dirinya sendiri. Maka tidak boleh bertanya sesuatu yang memang tidak diwajibkan, yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada kita. Di sini termasuk bertanya yang tercela, sebagaimana dikatakan dalam hadis, wasakata an asya rahmatan lakum fala tas'alu anha. Ya. Dan ada sesuatu yang memang didiamkan hukumnya sebagai rahmat bagi kamu, maka janganlah kamu bertanya kepadanya. Maka di sini juga kita tidak boleh menanyakan sesuatu yang sudah jelas, yang sudah jelas hukumnya, ataupun sesuatu yang memang sudah tidak diwajibkan bagi kita dan bagi orang lain. Ini termasuk dari pertanyaan atau bertanya yang tercela. Inilah yang dimaksud dengan hadis tadi, hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagaimana dalam Al-Quran juga, ya, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika itu dijawab malah akan menjadi beban bagimu atau membuatmu menjadi terbebani. Maka di sini tidak boleh kita menanyakan sesuatu yang sudah jelas dan hukumnya sudah nyata. Kemudian begitu juga, ya, para ulama juga menghukumi makruh atau membenci ketika seorang itu bertanya tentang sesuatu atau tentang makna-makna ayat-ayat yang mustabihat, menanyakan tentang arti dari ayat-ayat yang mustabihat, yang samar. Di sini juga para ulama membenci atau menghukumi makruh. Kenapa? Karena bisa menjadikan seorang itu jatuh ke dalam syubhat. Misalkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, gitu ya. Bahwasanya Allah itu di atas arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, tidak boleh kita menanyakan bagaimana istiwanya Allah. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya bagaimana, ya, kemudian Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah maklum, sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana istiwanya itu adalah suatu yang tidak diketahui, yang gaib. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada hal tersebut bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu wajib. Wassu'al anhu bid'ah, dan menanyakan tentang itu, tentang bagaimana istiwa itu dan bagaimana caranya, merupakan sesuatu yang bid'ah. Wa araka rajulan su'an akhrijuhu anni. Maka Imam Malik mengatakan apa? Dan aku melihatmu adalah seorang yang yang jelek.
maka Imam Malik memerintahkan mad'unya, ya, pendengar itu untuk mengeluarkan laki-laki yang bertanya tersebut dari majelisnya. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Yang pertama, kaedah dari ulama usul, jika ada suatu perintah, tidaklah menunjukkan bahwa perintah tersebut mesti diulang. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, ya. Di sini Rasul mengatakan fahujju, maka berhajilah, pergilah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, setiap ada perintah itu belum tentu bermakna pengulangan, mesti dilakukan terus-menerus. Karena hukum asalnya suatu perintah dalam dalil tidak menunjukkan adanya pengulangan. Jadi, asalnya sebuah perintah itu tidak menunjukkan pengulangan, kecuali memang ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu harus dirutinkan atau diulang, misalkan sholat. Ya, memang ada dalil yang menunjukkan bahwasannya kita harus melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, di sini maka wajib bagi kita untuk mengulang ibadah atau perintah tersebut. Yang kedua, sebagian ulama berpandangan bahwasanya Nabi SAW itu boleh berijtihad dalam hal hukum. Ya, dan tidak disyaratkan semua hukum mesti dengan wahyu. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka mengambil berijtihad dari hadis, dikatakan tadi, lau qultu na'am, gitu ya. Lau qultu na'am la wajabat. Ya, di sini Rasul mengatakan lau, yaitu sekiranya, seandainya. Ya, ini menunjukkan ijtihad. Seandainya aku mengatakan iya, pasti wajib. Nah, di situ sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasul boleh berijtihad dalam mengambil hukum, dalam hal hukum. Ini termasuk dari mazhab Syafi'iyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian yang ketiga, secara hukum asal itu kita tidak diberi beban kewajiban. Yaitu maksudnya apa? Bahwasanya kita tidak ada kewajiban, diperintahkan suatu kewajiban sampai ada dalil, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan tersebut. Artinya tidak ada hukum sampai datangnya dalil. Ya, pendukung dari hukum asal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidaklah akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang mana Rasul tersebut membawa risalah dari Allah, membawa perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ada kaedah usul fikih dari hadis yang dipakai oleh para ulama, bahwasanya tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Ya, tadi di hadis ini dikatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Sebagaimana Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam bait syairnya, dalam kaidah fikih itu mengatakan, walaysa wajibun bila iqtidar. Tidak ada wajib, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Artinya kewajiban itu bisa gugur ketika seorang itu tidak mampu atau tidak punya kemampuan ketika kewajiban itu berlangsung. Maka kewajiban tersebut gugur, ya, ketika dia tidak mampu. Seperti misalkan puasa, ya, seorang itu ketika tidak mampu berpuasa, maka gugur kewajiban baginya, tetapi dia masih memiliki kewajiban yang lain untuk mengganti puasa tersebut atau membayar fidyah. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah yang dituntut oleh syariat dengan perintah yang wajib. Maka di sini wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum adalah suatu yang dihukumi wajib, sedangkan suatu yang sunnah tidak masuk dalam hal ini. Ya, sebagaimana dalam dalil, ya, dalam firman Allah dalam Al-Quran dikatakan fattaqullaha mastata'tum,
bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Begitu pula ayat ini merupakan tafsiran dari ayat yang lain, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, dalam ayat lain Allah menjelaskan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Imam Nawawi rahimahullah berpendapat seperti ini tadi, bahwasannya ketika ada kewajiban itu maka dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Jika di luar kemampuan, jika seorang tidak mempunyai kemampuan melakukan tersebut, maka gugur kewajiban baginya. Itulah pendapat Imam Nawawi. Beliau menyatakan bahwa perintah bertakwa kepada Allah tadi yang berhubungan dengan ayat tadi, bahwasannya perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ditafsirkan dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kita diperintahkan mengerjakan suatu perintah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak memerintahkan kecuali dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian faedah hadis ini juga yang lain, yaitu wajib menahan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Nabi SAW. yakni menahan diri dari yang dilarang oleh syariat. Baik itu perkara-perkara yang termasuk secara perkataan maupun perbuatan. Menahan diri dari yang terlarang mencakup apakah larangan yang sedikit ataupun banyak. Contoh misalkan riba. Riba apakah dia sedikit atau banyak itu sesuatu yang haram, maka wajib kita meninggalkannya dan menjauhinya. Begitu pula dengan meminum khamar, apakah dia sedikit atau banyak, maka juga wajib kita jauhi. Itu termasuk larangan yang harus kita jauhi. Kemudian menahan diri dari sesuatu, ya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya maka tinggalkanlah. Nah, di sini dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum. Tinggalkanlah semampu kalian. Karena apa? Karena menahan diri menahan diri dari sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Karena mengerjakan sesuatu itu kita harus mengeluarkan tenaga. Sedangkan meninggalkan sesuatu pada asalnya adalah tidak ada. Kita tidak mengerjakan apa-apa. Maka tidak diiringi dengan mastata'tu semampu kalian. Karena pada dasarnya larangan itu adalah tidak ada. Kita hanya menahan diri untuk melakukannya, maka tidak membutuhkan kemampuan di situ. Nah, dalam hadis ini juga ya berkaitan dengan akidah, bahwasannya di sini kita diberikan kemampuan, diberikan khiyar. Manusia itu memiliki kemampuan, berbeda dengan keyakinan yang dianut oleh kaum Jabariyah yang menyatakan bahwasannya manusia itu dipaksa oleh takdir untuk berbuat dan tidak punya pilihan. Jadi apa yang kita kerjakan ini sebenarnya sudah kita ini hanya dipaksa melakukan apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita dipaksa, tidak ada khiyar, tidak ada pilihan bagi kita untuk melakukan sesuatu itu. Jadi seorang ketika melakukan dosa, ya sudah, dia tetap beriman ataupun tidak salah, karena pada dasarnya dia memang dipaksa untuk melakukan dosa. Tidak ada pilihan baginya untuk menjauhi diri dari dosa tersebut. Dan ini termasuk akidah yang batil, yang salah. Karena kita diberikan oleh Allah akal untuk berpikir dan juga diberi kemampuan dan juga diberi pilihan. Kemudian
dalam hadis ini juga, jika seorang tidak mampu melakukan kewajiban secara utuh, maka diperintahkan untuk melakukan semampunya. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan secara penuh sebuah kewajiban atau perintah itu, maka diperintahkan untuk melakukan semampunya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga, setiap mendengar perintah Rasul, ya ketika ada, kita dapat, kita baca, dan sebagainya, perintah Rasulnya, maka hendaklah langsung melaksanakannya, tanpa menanyakan terlebih dahulu. Tidak bertanya-tanya, banyak bertanya, apakah yang diperintah itu wajib atau sunnah. Selama itu perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan mengaku sebagai umat Rasulullah, maka kita bersegera untuk melakukan hal tersebut. Ya, tidak bertanya-tanya apakah ini wajib atau sunnah. Kalau wajib berarti harus dikerjakan, kalau sunnah boleh ditinggalkan. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin memiliki semangat yang tinggi, ya, untuk bisa melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena sesuatu yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita itu pasti memiliki hikmah dan pasti faedahnya sangat besar. Fadilah dan keutamaan yang akan kita dapat itu sangat besar. Jadi ketika kita mendapati sebuah perintah, maka kerjakanlah secara langsung atau bersegera untuk menunaikannya. Begitu pula segala yang diperintahkan oleh Nabi SAW atau yang beliau larang, maka tetaplah jadi syariat. Itu tetap menjadi syariat, baik hal tersebut dalam Al-Quran atau tidak. Ya, bisa jadi ada dalam hadis Rasul memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi dalam Al-Quran tidak ada. Dan apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul kepada kita itu masuk ke dalam hukum syariat kita. Karena Rasul adalah utusan Allah. Allah lah yang mengutus Rasul kita untuk menjelaskan tentang syariat yang ia bawa. Dan bisa jadi hadis Nabi SAW itu menjadi hukum tambahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Ya, misalkan saja sholat. Ya, sholat dalam Al-Quran dijelaskan hukumnya. Adapun cara-cara kita melakukan sholat itu terdapat dalam hadis. Dan itu menjadi syariat kita. Dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim al anbiya'ihim. Banyak bertanya merupakan sebab sebuah kebinasaan. Yang sebagaimana kita jelaskan tadi, bertanya yang tercela tentunya. Banyak bertanya dalam perkara yang enggak mungkin kemampuan berpikir kita sampai ke situ. Ya. Jadi bertanya tentang hal-hal yang jauh dari kemampuan kita untuk menjangkau hal tersebut. Ya, sekarang banyak orang-orang bertanya hal-hal yang aneh, yang jauh sekali dari kadar kemampuan kita, akal kita tidak menjangkau ke sana. Atau misalkan bertanya tentang hal-hal yang gaib, tentang nama dan sifat Allah. Nah, hal-hal tersebut tidaklah patut untuk kita tanyakan. Apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, ya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya, kita wajib mengimani dan wajib juga kita menyifati Allah dengan sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, tanpa bertanya apa dan bagaimana sifat tersebut. Begitu pula tidak boleh mengingkarinya. Atau misalkan bertanya tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah perkara yang gaib. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Maka tidak boleh kita terlalu banyak bertanya tentang hal tersebut. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri hari kiamat. Dan tidak boleh kita meramalkan hari kiamat akan terjadi atau secara pasti bakal terjadi pada hari sekian, tanggal sekian. Itu merupakan perkara yang dilarang. Karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul sendiri juga tidak tahu, kecuali Allah telah memberitahukan Rasul tersebut. Ketika Rasul saja ditanya tentang hari kiamat,
Rasul mengatakan Allah yang mengetahui. Hanya saja Rasul menyampaikan kepada kita tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian di antara makna banyak bertanya juga, yaitu bertanya suatu masalah yang belum terjadi. Ya, pada zaman dahulu para ulama itu tidak suka tidak menyukai hal tersebut, yakni menanyakan sesuatu yang belum terjadi, dan mereka menganggap hal itu termasuk menyusahkan diri. Ya. Jadi para ulama dahulu itu tidak senang gitu ya, tidak suka ada bertanya sesuatu yang belum terjadi. Itu termasuk dari menyusahkan diri, membebani diri sendiri. Sampai-sampai ada riwayat mengatakan ketika ada seorang ulama ditanya apa hukum ini, ya, sesuatu itu belum terjadi. Kemudian ulama itu menjawab, saya akan jawab ketika itu terjadi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ya itu bisa menyebabkan masalah ketika dia menjawab pada hari itu. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan da'na an hadza hatta yaqa wasal amma waqa. Tidak usah bertanya kepada kami sampai hal itu terjadi. Bertanyalah lagi nanti kalau sudah terjadi. Ya, itu tadi seperti yang saya katakan, mereka mengatakan jangan bertanya hal tersebut sampai itu terjadi. Kalau sudah terjadi baru bertanya kepada kami. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar di tengah-tengah kaum muslimin kemudian mengatakan uharliju alaikum an tas'aluna an ma lam yakun fa inna lana fima kana syughlan. Aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la tas'alu amma lam yakun fa inni sami'tu Umar la'ana sa'il amma lam yakun. Janganlah kalian bertanya tentang apa yang belum terjadi. Sungguh dahulu aku pernah mendengar Umar melaknat yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Zaid bin Thabit pernah ditanya tentang suatu masalah, kemudian ia balik bertanya, apa yang ditanyakan itu sudah pernah terjadi? Ya, dia balik bertanya kepada orang yang menanyakan hal tersebut kepadanya, apakah itu pernah terjadi? Kemudian yang bertanya mengatakan tidak. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, da'uhu hatta yakun. Tinggalkanlah bertanya seperti itu sampai hal itu terjadi. Jadi ini merupakan sebab dari binasanya umat terdahulu karena menanyakan sesuatu yang belum terjadi atau juga banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian faedah lain juga dari hadis ini, umat sebelum kita binasa karena banyak bertanya dan karena menyelisihi nabi mereka. Jadi setiap muslim wajib kita untuk mengikuti nabi kita. Ajaran yang dibawa oleh nabi kita wajib kita mengikutinya. Wajib kita ikuti hanyalah ajaran beliau Rasulullah. Itulah yang dinamakan dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib mengikuti apa yang dibawa oleh nabi kita dan apa yang telah diperintahkannya kepada kita, maka berusahalah dan bergegaslah untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan apa yang telah dilarangnya dilarang untuk melakukannya, maka jauhilah hal tersebut keseluruhannya, bukan sebagian-sebagian saja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.